Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Bu Doma selalu berharap supaya anak-anak tetap semangat, selalu ceria. Nah, anak-anak, setelah kalian 1 minggu kemarin melaksanakan PTS, kemarin juga Bu Doma sudah memberikan materi di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, Bu Doma akan mengajari dulu tentang cara mencintai tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama, menanam tumbuhan di pekarangan rumah. Kemudian, menyiram tanaman setiap hari. Terus memberi pupuk. Kemudian melakukan tebang pilih terhadap tumbuhan yang rawan, lalu melestarikan tumbuhan langka, tidak merusak tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak bisa lihat gambar, di situ ada gambar tanah longsor. Apa penyebab hal tersebut? Nah, yang menyebabkan tanah longsor. Penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, yaitu erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam. Jadi karena adanya erosi, ya kan, jadinya terus menggerogoti lereng-lereng sehingga terjadilah apa? Tanah longsor. Nah, dampak bagi lingkungan. Dampaknya sanitasi atau pemberdayaan. Hidup bersih ini menjadi perihal utama masyarakat untuk menjaga keutuhan planet bumi ini dari bencana alam. Salah satu bentuk sanitasi adalah menjaga saluran air dan pengendalian pencemaran air untuk mengurangi kerusakan sanitasi lingkungan. Masyarakat sekitar juga perlu belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui agar teringat akan pentingnya air untuk melangsungkan kehidupan. Jadi dampaknya sangat besar anak-anak. Karena apa? Jelas, pasti air akan kotor. Nah, seperti itu. Maka dibutuhkan yang namanya sanitasi. Nah, dampaknya bagi masyarakat. Masyarakat yang awalnya nyaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari akan berubah drastis menjadi tidak tenang karena keselamatannya terancam oleh bencana longsor ini. Mereka menjadi ragu ketika akan melakukan aktivitas seperti biasanya, apalagi ketika cuaca yang sudah berawan hitam dan ada tanda-tanda akan hujan lebat. Masyarakat yang lahan sekitarnya rawan bencana tentunya juga harus paham tentang jenis-jenis hujan yang mengancam keselamatan mereka. Di sisi lain, hujan juga bisa dimanfaatkan dan masyarakat juga harus paham tentang pemanfaatan air hujan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi dampaknya bagi masyarakat bisa merasakan apa? Ketakutan karena setiap hujan, aduh nanti jangan-jangan terjadi longsor. Nah, seperti itu. Nah, di sini tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Nah, sarannya yang pertama, kita harus menjaga pepohonan untuk tidak ditebang. 2, kita tidak harus menebang pohon sembarangan. 3, kita harus menjaga kelestarian alam biar tidak longsor. Nah, sekarang ini gambar apa? Hayo. Ya, banjir. Apa penyebab hal ini terjadi? Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan, sehingga air keluar dari sungai itu. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Jadi anak-anak, banjir itu sebenarnya karena apa? Air yang meluap. Sekarang bayangkan ketika anak-anak mengisi bak mandi, terus lupa tidak dimatikan kerannya. Nah, kira-kira airnya bagaimana? Meluap. Nah, untung kalau pas mamah atau papa
Atau mungkin kalian langsung ingat, oh iya aku tadi nyalain air. Nah, langsung bisa kerannya dimatikan. Dan lagi pula di kamar mandi pun juga ada lubang sebagai pembuangan. Jadi airnya bisa langsung terbuang. Kalau misalkan kamar mandinya nggak ada pembuangannya, bagaimana? Pasti juga akan terjadi banjir. Nah, apa dampak bagi lingkungan? Nah, dampaknya jelas. Kerusakan sarana prasarana, iya enggak? Nah, kemudian pencemaran lingkungan dan pemicu tanah longsor. Jadi kalau sudah terjadi banjir, sarana prasarana apa aja sih? Ya alat-alat yang ada, misalkan seperti alat-alat di rumah, kemudian tiang-tiang listrik. Nah, itu pasti akan rusak. Kemudian pencemaran lingkungan pasti apa? Nah, banyak sampah, kemudian pemicu tanah longsor. Nah, kan otomatis tanahnya juga akan ke bawah air, jadi akan mengakibatkan tanah longsor. Nah, kemudian dampak bagi masyarakat. Nah, yang jelas adalah masalah kesehatan. Nah, pasti akan ada yang sakit yang namanya gatal-gatal, diare. Nah, kemudian kerugian ekonomi. Kok bisa kerugian ekonomi? Ya iya, karena apa? Alat-alatnya tadi rusak, terus mungkin jalanan juga terbendung, jadinya kan orang mau berangkat kerja juga kesulitan. Nah, terus sulitnya air bersih, karena apa? Airnya kotor. Nah, aktivitas masyarakat terhambat, terus muncul korban jiwa. Nah, kalau keseret air banjir, nah kan jadi korban. Nah, kemudian tuliskan saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Nah, sarannya yang pertama, membuat saluran air, kemudian membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air, membuat bendungan, menanam pohon, membuat lubang biopori, dan melestarikan hutan. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya, hutan gundul. Nah, penyebab hutan menjadi gundul salah satunya adalah penebangan liar dan kebakaran hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu jelas menyebabkan kekeringan, menyebabkan banjir dan longsor, menyebabkan kepunahan, ya kan? Kemudian meningkatnya pemanasan global karena tidak ada peneduhnya. Nah, dampak bagi masyarakat, perubahan iklim, terganggunya siklus air, mengakibatkan banjir dan erosi, mengakibatkan kekeringan. Nah, sarannya apa? Ya, harus melakukan reboisasi dan tidak membakar hutan. Nah, dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan itu akan berdampak rusaknya lingkungan, adanya polusi, kemudian udara menjadi tidak segar. Nah, ketika manusia bersikap tidak bijak terhadap lingkungan, lingkungan akan rusak. Kerusakan lingkungan akan membawa dampak buruk bagi kita semua. Nah, hal-hal yang dilakukan masyarakat. Nah, selama ini pasti banyak penggunaan plastik yang masif. Jadi, penggunaan plastik yang seperti misalkan, kan sudah tidak boleh ya penggunaan plastik, misalkan ke supermarket masih membawa kantong kresek, sebenarnya kan sudah tidak boleh. Nah, kemudian membuang makanan yang masih banyak, yang masih layak, misalkan beli roti, baru dicuil sedikit, aku nggak suka rasanya, langsung dibuang. Nah, itu harusnya tidak boleh, tapi selama ini sering banget dilakukan. Nah, pembuangan limbah baterai dan sampah elektronik yang tidak benar. Nah, ini banyak sekali. Kadang kalau mengganti baterai yang rusak atau baterai jam, kadang udah asal aja buang ke tempat sampah. Padahal harusnya tidak boleh. Karena bisa mengakibatkan apa? Meledak. Nah, mencuci muka hasilkan microbeads yang berbahaya bagi satwa laut. Nah, ini anak-anak. Jadi anak-anak, memang kita harus menjaga kesehatan, kebersihan kulit. Nah, saat kalian mencuci muka, tapi dengan sabun muka yang tidak benar,
itu akan berbahaya bagi satwa laut. Kenapa? Nah, anak-anak, sebenarnya semua bahan deterjen yang kita gunakan, mulai dari sabun mandi, sabun muka, sabun cuci piring, sabun cuci baju, itu kan mengalirnya ke laut. Nah, itu kalau ada bahan yang tidak bisa, maksudnya tidak bisa diolah, nah itu akan merusak biota laut, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian mengkonsumsi daging hewan liar, hewannya hewan liar loh ya, seperti ular, buaya, aduh kasihan buayanya. Nah, pembakaran mesin kendaraan pribadi menyumbang polusi udara. Nah, anak-anak, sebenarnya mesin kendaraan itu bisa menyebabkan polusi loh. Penggunaan AC atau air conditioner yang berlebihan. Nah, hal-hal yang sudah baik yang sudah bisa dilakukan yaitu bekerja bakti, gotong royong, membangun desa agar warga bisa disiplin. Tapi ada hal-hal yang belum baik, yaitu kurangnya kebersihan atau masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, selanjutnya, menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Ciri-ciri laporan yang baik. Nah, yang pertama, ditulis dengan bahasa yang baik dan jelas serta tidak menimbulkan salah pengertian bagi pembaca. Terus disertai fakta-fakta yang akurat. Lalu disajikan dengan lengkap. Dan yang terakhir, menarik dan enak dibaca. Nah, anak-anak, tadi itu adalah materi pada hari ini. Hari ini Bu Duma tidak memberikan tugas, tapi suatu saat nanti Bu Duma akan memberikan tugas tentang laporan. Nah, anak-anak harus bisa membuat laporan dengan ciri-ciri yang sudah Bu Duma paparkan. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.